Nikita Mirzani sedang bersiap menghadapi salah satu hari penting dalam polemik permasalahannya dengan Reza Gladys. Pada Selasa 1 Juli 2025, Nikita Mirzani dijadwalkan akan membacakan eksepsi atau nota keberatan atas hal-hal yang disampaikan jaksa penuntut umum dalam pembacaan dakwaan yang disampaikan di sidang sebelumnya. Fahmi Bahmid, kuasa hukum Nikita Mirzani, mengatakan jika kliennya itu sudah menyiapkan eksepsi sekitar 18 halaman yang ditulisnya sendiri dari balik rutan Pondok Bambu. Dari 18 halaman eksepsi yang disiapkan, Fahmi Bahmid menegaskan jika Nikita Mirzani akan menyinggung salah satu institusi pemerintahan yang dianggapnya tidak bisa melindungi masyarakat Indonesia. Nikita sudah mengajukan eksepsi secara pribadi. Seingat saya itu hampir 19 halaman pribadi. Salah satunya dia juga ingin meminta kepada Bapak Presiden membubarkan salah satu lembaga atau apa, nanti kita lihat. Memang seusai sidang pembacaan dakwaan jaksa penuntut umum pada pekan kemarin, Nikita Mirzani sempat mengeluhkan beberapa hal yang berkaitan dengan proses hukum yang kini sedang dijalani. Sebelum dibawa ke mobil tahanan usai persidangan, Nikita Mirzani menilai banyak hal yang tidak sesuai dari dakwaan yang dibacakan JPU untuk dirinya. Selain itu, Nikita Mirzani juga sempat membacakan tulisan tangannya untuk Presiden Prabowo seolah menyiratkan ada yang salah dari penanganan kasusnya. Banyak ya, jadi kalau yang kalian dengar dari dakwaan yang dibacakan JPU tadi, saya ternganga-nganga. Karena tujuannya si Reza ini sebetulnya adalah Dr. Samira alias Doktif. Tapi kenapa saya yang ditahan sekarang? Kenapa saya dan sahabat saya yang ditahan? Padahal saya tidak pernah meminta uang dia yang memberikan. Uang itu cuma. Saya bertanya, kenapa Reza Gladys memberikan uang itu cuma-cuma? Ada apa? Sampai direkam semuanya, sampai terjadi seperti ini penahanan. Merasa ini jebakan gak sih Kak Niki? Ya gimana nggak dijebak? Orang semua direkam, semua direncanakan. Kalian pikir ini proses begitu? Saya punya BAP-nya Reza, saya punya BAP-nya suaminya, saya sudah baca. Reza itu memperbaiki BAP-nya sebanyak 3 atau 4 kali. Ya, seperti yang kalian tahu, Reza Gladys ini kan pelangap-pelongo. Ya, BAP yang pertama itu dirinya dia yang pelangap-pelongo. BAP yang kedua, BAP yang ketiga itu sudah terstruktur, terkondisikan dengan baik. Ya, tapi saya memang sengaja untuk diam selama ini. Kenapa? Karena saya mau mendapatkan hasil dari BAP Reza dan suaminya. Ternyata betul dugaan saya. Ini saya punya catatan. Karena saya udah lama gak ketemu teman-teman awak media, ya, jadi saya daripada saya lupa, dengan saya baca. Ini adalah tulisan saya. Ini Selasa 24 Juni 2020, Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo yang terhormat. Tolong hukum di negara kita, di Indonesia yang tercinta ini benar-benar diluruskan, bukan diatensi dengan kekuasaan, sehingga tidak lagi memilih mana yang benar. Saya telah menyelamatkan muka banyak orang karena produk yang berbahaya dan overklaim. Namun penyidik hingga JPU bukannya mendalami atas produk tersebut, malah saya yang ditahan. Macam apa oknum-oknum aparat yang ada di Indonesia? JPU tidak bisa membuktikan produk tersebut, namun saya punya bukti yang akurat bahwa produk itu berbahaya, tidak ber-PPOM, ada jarum suntiknya dan tidak ada barcode-nya dan tidak terdaftar. Tapi penyidik dan JPU ya tidak mengindahkan BAP saya. Dia tidak mendalami itu BAP saya beserta produknya si Reza Gladys atau Flexi. Tapi saya ditahan. Ya, cukup sekian dan terima kasih. Jika memang sesuatu itu tidak ada gunanya, hanya menghabiskan uang rakyat, lebih baik dibubarkan saja. Itu lebih baik uangnya dipergunakan untuk rakyat yang menderita atau dipergunakan untuk hal-hal lain. Apabila tidak mampu melindungi rakyat, lebih baik bubarkan saja. Itu ada di dalam eksepsi Nikita Mirzani dan akan dibacakan pada hari Selasa. Selain Nikita Mirzani yang punya eksepsi secara pribadi, Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum Nikita punya bantahan tersendiri terkait hal-hal yang disampaikan jaksa penuntut umum dalam dakwaannya. Sayangnya, Fahmi Bahmid tak mau merinci apa saja yang menjadi keberatannya. Saya akan membacakan
hampir 120 halaman. Karena akan Anda dengarkan, karena itu saya akan baca secara keseluruhan. 120 halaman saya akan baca, hanya beberapa poin-poin yang tidak akan saya baca karena itu adalah bagian dari yang sudah dibacakan jaksa. Tapi hal-hal yang belum pernah dibacakan jaksa akan saya bacakan secara keseluruhan. Total adalah 120 halaman. Di luar sejumlah keberatan pihak Nikita dan kuasa hukumnya yang akan dibacakan dalam sidang eksepsi mendatang, sorotan yang tak kalah menyita perhatian publik dari dakwaan jaksa penuntut umum adalah adanya perubahan pasal yang didakwakan pada Nikita Mirzani. Pasal 368 yang sejak awal dikenakan pada Nikita sampai membawanya menjadi terdakwa, tiba-tiba tak masuk dalam dakwaan JPU dan diganti dengan pasal 369. Untuk hal tersebut, Fahmi Bahmid menilai jika memang sejak awal kasus pidana Nikita Mirzani terkesan dipaksakan. Ya, saya anggap ini adalah bagian kebingungan mereka. Kalau saya tidak bingung, bagi saya tahu dari awal bahwa itu semua adalah dipaksakan untuk proses hukum ini. Makanya mereka tidak berani memaksakan pasal 368 karena 368 itu terkait dengan perampasan kemerdekaan. Seseorang dirampas kemerdekaannya untuk menyerahkan sesuatu, dipaksa untuk menyerahkan sesuatu, dan itu tidak bisa mereka buktikan, sehingga dia beralih ke 368 tentang ancaman pencemaran untuk membuka rahasia. Ya, jadi begini ya, laporan itu kita sebagai masyarakat kan menyampaikan bahwa ada sesuatu yang kita anggap melanggar perbuatan tidak pidana. Pasalnya adalah seperti apa yang diuraikan tadi, misalnya pembahasan apa. Nah, di dalam pemeriksaan di penyidik dengan memanggil para saksi itu kelihatan bahwa arahnya ini adalah sifatnya melalui media, pembahasan melalui media, pasal 369 ayat 1 kan gitu ya. 368, 369 itu satu bab itu dalam KUHP. Nah, karena saya akhirnya menguliahin yang senior lagi, tapi nggak pantas saya ya. Itu satu bab, hanya menempatkan dengan beberapa saksi. Nah, yang paling tepat itu di 369 ayat 1, bukan di 368 bukan pengancaman tadi. Jadi pemerasan sifatnya itu 368, pengancaman melalui tulisan itu 369. Nah, ternyata kan dalam uraian perbuatan lebih banyak memunculkan melalui media, melalui TikTok, melalui apa. Nah, itu yang lebih tepat dia di 391. Berkaitan dengan pasal 369 yang belakangan dikenakan dalam dakwaan Nikita Mirzani, Fahmi Bahmid menilai jika hal itu pun penuh kerancuan. Menurut penilaiannya, pihak Reza Gladys tidak ada urgensinya untuk menjerat Nikita Mirzani dengan pasal tersebut. Kita akan bertanya rahasia apa yang ada pada pelapor ini. Apakah dia memegang rahasia negara sehingga dia harus dilindungi oleh negara? Apakah dia melindungi rahasia terhadap kesatuan republik ini sehingga dia harus dilindungi? Kalau terkait dengan skincare yang bermasalah, terkait dengan hal-hal yang harus dilindungi oleh konsumen, perlindungan konsumen harus dibuka, bukan ditutupi, bukan dilindungi, karena konsumen berhak untuk mengungkapkan apa yang menjadi haknya konsumen. Jadi tidak ada yang harus dirahasiakan. Klaim yang saya sampaikan ini, kewenangan jaksa dalam mengendalikan perkara itu ada ajas dominus litis, sehingga kemudian dari 368 yang dianggap adalah pengancaman dengan pemerasan dan kekerasan itu diganti menjadi pengancaman pemerasan dengan lisan dan tulisan di pasal 369, karena jaksa penuntut umum melihat pengancaman pemerasan ini tidak dengan kekerasan, tetapi dengan tulisan dan lisan. Seperti itu, Bang. Kalau pasal 368 itu secara langsung, ya, itu dilekatkan, dipersangkakan oleh penyidik pada saat melakukan proses lidik dan penyidikan. Itu benar. Tetapi kalau 369 itu adalah pengancaman pemerasan dengan lisan dan tulisan. Pada intinya ada pemerasan, gitu loh, ya, ada pemerasan, tapi peristiwa pengancamannya dengan apa?
Satu dengan kekerasan, satu dengan lisan dan tulisan. Ya, jadi pada intinya perbuatannya itu sama. Sama-sama melakukan pengancaman untuk pemerasan. Hanya perbuatannya saja yang berbeda, ya.